Begini momen joget-joget yang gembira yang dilakukan oleh anggota DPR beberapa waktu lalu di momen kemerdekaan. Dan diketahui gaji anggota DPR itu tembus 100 juta rupiah per bulan, yang artinya 3,3 juta rupiah per hari. Netizen benar-benar salvo dengan ekspresi Gibran yang tidak melemparkan senyum sama sekali pada saat itu. Asli, bukannya kita mau melarang joget, tapi kayak nggak pantas aja sih di situasi sekarang, apalagi gajinya tembus ratusan juta, Ri. Iya, bener banget. Jadi dikatakan bahwa momen berjoget tersebut itu berada di atas penderitaan rakyat yang saat ini merasakan berbagai macam kebijakan, melakukan demo besar-besaran terkait dengan pajak yang akan diberlakukan di hampir semua lini, masalah data pribadi dan sebagainya. Jadi pada intinya, aksi tersebut berada di dalam momen rapat tahunan. Nah, ini dihadiri juga oleh Pak Prabowo Subianto beserta dengan Gibran Raka Buming Raka. Rapat ini dibuka oleh Puan Maharani dan terlihat pada saat itu barisan paling depan mereka tuh joget riang gembira dan juga ada beberapa artis yang tersorot kamera. Iya ya, kok gue ngeliat Gibran gak tersenyum? Apakah ini menandakan sesuatu yang miris? Beberapa netizen melihat seperti itu. Bahkan Gibran itu tidak menunjukkan ekspresi riang gembira sama sekali loh, serta melihat anggota DPR yang berada di depannya berjoget ria. Bahkan kalau lu lihat waktu Gibran masuk ke markas anggota DPR untuk pertama kalinya, dia itu seperti sedang men-scanning wajah-wajah yang ada di dalam ruangan. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya, makasih. Makasih Bapak. Guru itu beban negara. Kalau Ibu mau tahu nasib kami, Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangan. Ngeri ya, yang netizen ini pada berkomentar itu kenaikan gaji DPR, malah ini tanggapannya dari Puan Maharani itu adalah itu hanya uang kompensasi uang rumah, gitu ya bro. Kompensasi bro, pejabat dapat uang kompensasi rumah bro. Begitu bro, jadi bukan kenaikan gaji ya bro. Tapi ini bikin iri semua rakyat ya bro ya. Katanya kabarnya itu akan ada demo besar-besaran ke gedung DPR, katanya, belum pasti ya tanggalnya. Kalau nanti ada yang tahu boleh komentar. Nah, ini ada juga ibu-ibu, mungkin dia ini guru honorer juga ya, kata Bu Sri Mulyani itu guru adalah beban negara. Guru honorer beban negara bro, miris. Yang jadi beban negara itu yang gajinya gede-gede itu loh, ya kan. Ini guru honorer, guru loh ya, dikatain beban negara. Ini belum tahu nanti klarifikasinya gimana tentang Bu Sri Mulyani. Ini ibunya nangis loh. Ini komen, guru honorer nangis minta keadilan di DPR, ya kan. Itu masih ibaratnya sebulan itu tadi ibu bilang ini 540.000 sebulan bro, bayangkan bro, itu masih beban negara. Jangkrik di DPR dan bener-bener DPR. Jadi yang kaya makin kaya ini malah kayaknya ya. Oke, lanjutlah. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak.
Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Miris ya bro ya. Ini anggota DPR katanya mewakili rakyat, justru malah ini mewakili partainya sendiri bro. Ya kan, tadi Pak Mahfud bilang undang-undang perampasan aset kapan mau disahkan, begitu kan. Nah jawabannya begitu bro. Ini melambangkan bahwa ini DPR itu masih di bawah ketum partai, begitu bro. Miris ya bro ya. Seharusnya kan kalau sudah jadi anggota DPR ya, walaupun awalnya itu milik partai, harusnya kan memikirkan rakyat bro. Yang diharapkan oleh seluruh Indonesia itu kan perampasan aset itu segera disahkan, ya kan begitu. Nah jawabannya begitu bro. Dan saya juga baru tahu ternyata DPR itu ada di bawah kepemimpinan ketum partai politik, begitu bro. Bukan presiden, tapi di bawah ketua umum partai politik, begitu ya bro. Ini juga saya baru tahu bro. Ngeri. Nah itu yang jadi masalah, belum disahkan dari kapan ini? Udah lama ya, 2023. ngeri. Oke, lanjut. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Ada joget-joget itu di gaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Ada sebuah negara, investornya itu adalah masyarakat, direksinya itu adalah pemerintah. Indonesia tuh kolaps, Indonesia tuh ekonominya hancur, utangnya tuh gede, tetapi gaji bagi pejabatnya setinggi langit. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Kan harusnya direksi itu digajinya gede karena dia berhasil membawa perusahaan ke titik yang aman dan sejahtera gitu kan, baru dia dikasih bonus. Nah di Indonesia enggak. Jadi yang maling, yang kerja tidak profesional, yang menyalahgunakan wewenang, dia justru mendapatkan gaji yang tinggi walaupun dalam tanda kutip perusahaan yang dikelolanya itu terseok-seok. Nah itulah yang disadari dan dipahami oleh masyarakat. Ya betul bro, saya setuju sama Pak Guru Gembul ya. Yang jadi investor itu adalah rakyat. Ini ibaratkan ya, yang jadi investor itu rakyat. Yang jadi direksi suatu perusahaan itu adalah pemerintahan. Ya kan, kalau perusahaannya itu maju, berkembang, itu kan direksinya itu gajinya mungkin dinaikkan, dapat bonus lain-lain. Itu kan kalau di perusahaan. Lah ini kalau di pemerintahannya mah udah ada kemajuan apa bro, ya kan bro, malah dinaikkan gaji. Ini yang nggak masuk logika, ya kan bro, malah disanjung-sanjung sama presiden. Aduh, jangan. Jadi ini yang bikin kecewa rakyat Indonesia, begitu bro. Mudah-mudahan ya yang dipahami ini kan ibarat perusahaan itu, ya kan tadi sudah disampaikan. Kalau belum paham diulang aja ini. Saya lanjut. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Nah betul. Swedia merupakan negara dengan gaji DPR terendah di dunia. Para wakil rakyat di sana sama sekali tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas khusus dari negara. Jadi mereka cuma disubsidi untuk naik kendaraan umum. Apa alasannya kenapa mereka tetap mau jadi anggota DPR di sana? Nih. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah mewakili suara rakyat, sehingga mereka merasa tidak pantas mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas yang banyak. Mendapatkan kesempatan untuk dipercaya sebagai wakil rakyat sudah cukup membanggakan bagi mereka. Sementara itu, di sini
gaji anggota DPR bisa lebih dari 100 juta per bulan, sehari setara 3 juta. Rakyat yang diwakilin sama mereka ya, yang diwakilin sama mereka golek duit 3 juta wae keser-keser. Nyari duit 3 juta aja 1 bulan loh ya, nggak 1 hari, 3 juta 1 bulan. Udah nangis-nangis, belum lagi dipotong pajak apa macam-macam ya. Apa-apa semakin mahal, apa-apa dipajekin sehingga membuat barang-barang jadi makin mahal juga. Ya bro, ini nggak tahu ini siapa namanya mas-masnya ya. Dia berkomentar di Swedia itu gaji DPR-nya kecil, paling kecil di dunia ini, padahal negara maju ya bro ya. Dia nggak memikirkan gaji, dia memikirkan rakyat begitu bro. Nah di Swedia ini anggota DPR juga tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang mewah. Contohnya seperti mobil. Kalau di Konoha udah gajinya tinggi, dapat fasilitas mewah, dapat tunjangan, terus dapat mobil dinasnya bagus-bagus ya kan bro. Itu kan duit rakyat semua bro ya kan bro. Ini yang jadi miris lihatnya di Konoha. Kenapa nggak contoh kayak si Swedia, padahal itu negara sudah maju, nggak mikirin gaji, ibaratnya udah seneng lah kerja di pemerintahan, sudah bisa ngebantu rakyat ya kan. Begitu bro, itu yang diharapkan bro. Kapan Indonesia mau maju bro? Oke bro, mungkin sekian dulu ya bro. Kalau ada salah kata mohon maaf.